Halo, jadi belakangan ini aku kepikiran, sebenarnya kita tuh melakukan sesuatu karena tulus atau karena pengen dilihat ya? Misal, kayak habis bantu orang, kita berharap diapresiasi, terus kita upload tentang pencapaian kita, tentang prestasi kita, terus kita nunggu nih siapa aja ya yang udah notice ke postingan aku ini. Dan jujur aja sih, kayaknya aku rasa hampir semua orang pernah merasakan hal itu. Halo, aku Aisyah Bintan Syakira Enrico, dan saat ini aku sedang belajar mata kuliah Psikologi Positif dan Kesehatan Mental. Di mata kuliah ini, aku ketemu satu karakter strength yang ternyata penjelasannya itu gak yang seperti aku pikirkan selama ini. Apa sih karakter strength-nya? Jadi yang aku temukan itu adalah humility and modesty, atau secara mudahnya adalah kerendahan hati. Nah, masalahnya kayaknya banyak orang yang salah paham tentang makna dari humility sendiri. Humility itu kan rendah diri. Nah, kita itu sering nganggap rendah diri atau rendah hati itu sebagai ngecilin diri sendiri. Kayak harus selalu ngalah, terus nggak boleh bangga akan pencapaian diri sendiri, kemudian kita nggak boleh percaya diri. Padahal, kalau menurut yang aku pelajari, humility itu bukan hal-hal seperti itu. Nah, dari yang aku pelajari, humility itu bukan tentang merasa diri nggak berharga, tapi tentang bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri dengan jujur. Misalnya, kita itu tahu kelebihan kita, tapi tanpa harus merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian, kita tahu kekurangan kita tanpa harus membenci diri kita sendiri. Jadi, simpelnya humility itu bukan merendahkan diri sendiri, tapi juga bukan meninggikan diri. Dia itu middle lah ya, ada di tengah-tengah. Dan menurut aku, itu cukup susah untuk diterapkan karakter strength-nya ini. Karena kayaknya aku merasa dunia sekarang ini ngajarin kita untuk terus selalu terlihat berhasil, terlihat produktif, terlihat menarik, terlihat lebih unggul daripada orang lain. Kalian ngerasa gitu juga nggak? Kayak kita harus posting prestasi kita supaya dilihat orang lain. Jadi ya dunia sekarang kayak emang nuntut kita untuk selalu terlihat. Tapi penelitian emang bilang kalau manusia itu secara alami punya kecenderungan buat merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Makanya kita sebagai manusia itu haus banget namanya validasi. Misal kalau postingan sepi, likes-nya, komennya, kita langsung overthinking tuh, kita ngerasa kurang, kita ngerasa nggak cukup, dan akhirnya tanpa sadar, ya kita sibuk membangun image supaya gimana caranya kita dapat terlihat, kita dapat validasi dari orang lain. Padahal kan sebenarnya image yang kita bangun itu nggak selalu sama dengan siapa diri kita sebenarnya ya. Nah, dari aku sendiri sih juga jujur-jujuran aja pernah merasa ada di fase dimana aku tuh pengen banget dianggap baik, dan kebaikan aku tersebut itu diketahui sama orang lain. Terus kalau berhasil pengen diapresiasi, kalau capek pengennya dimengerti, dan honestly itu sangat manusiawi. Karena kan semua orang pengen merasa berharga, tapi ada satu hal yang bikin aku sadar kalau rasa berharga kita datang terus dari pengakuan orang lain, kita bakal ngerasa capek terus. Karena kita akan selalu berharap untuk dapat pengakuan dari orang lain. Dan mungkin itu kenapa orang-orang yang benar-benar humble itu biasanya nggak terlalu sibuk membuktikan dirinya sendiri.
Humility yang benar itu nggak performatif, nggak dibuat supaya terlihat baik, tapi muncul karena seseorang tuh udah ngerasa cukup aman sama dirinya sendiri. Terus gimana dong caranya supaya kekuatan karakter humility ini bisa tumbuh? Jadi ternyata kerendahan hati atau humility ini itu juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita dibesarkan. Kalau semisal dari kecil kita cuman diapresiasi atau dihargai ketika kita ada prestasi, kemudian kita juga sering dibanding-bandingin atau dituntut untuk menjadi sempurna, kita itu akan tumbuh dengan rasa takut gagal. Makanya pada akhirnya banyak orang yang merasa haus validasi. Jadi dia terus-menerus nih cari validasi karena merasa ya nilai dirinya itu bergantung dari orang lain. Jadi dia nunggu harus ada validasi dulu dari orang lain, baru dia merasa kalau dirinya itu berharga. Sedangkan humility itu bisa tumbuh karena seseorang sudah merasa aman. Seseorang itu sudah merasa diterima bahkan saat dia nggak sempurna. Dan mungkin salah satu alasannya itu kali ya, kenapa humility dianggap sebagai karakter strength atau kekuatan karakter. Karena ternyata dibutuhkan effort yang besar atau kekuatan besar untuk tetap rendah hati di tengah-tengah dunia yang mendorong kita untuk selalu terlihat. Nah, dan sampai sekarang pun masih banyak yang belum sepenuhnya ngerti tentang humility. Apakah semua orang bisa benar-benar jadi humble, atau humility ini bisa dilatih, atau jangan-jangan kita cuma belajar untuk menjadi terlihat rendah hati. Tapi mungkin langkah awalnya adalah berani melihat diri sendiri dengan jujur. Balik lagi ke awal, kita bisa melihat kelebihan diri kita, tapi kita nggak merasa lebih tinggi. Kita juga bisa melihat kekurangan diri kita tanpa harus merasa rendah, yang kemudian membuat kita benci diri kita sendiri. Jadi cukup sewajarnya manusia aja.